Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miftahul Hasanah. Kali ini kita masih membahas materi tentang penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu kriptomery. Oke, disimak baik-baik ya. Kriptomery merupakan salah satu contoh peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel yang berasal dari kata kriptos atau tersembunyi, di mana kriptomery memiliki pengertian bahwa sifat gen dominan yang tersembunyi jika berdiri sendiri akan tetapi bisa muncul pengaruhnya apabila bertemu dengan gen dominan lainnya yang bukan sealel. Peristiwa kriptomery ini contohnya terjadi pada bunga Linaria marokana. Dalam hal ini memiliki 4 gen, yaitu gen A besar, gen yang mengandung antosianin atau berwarna, kemudian gen A kecil, gen yang tidak mengandung antosianin atau tidak berwarna, kemudian gen B besar, gen penentu pH basa, dan gen B kecil, gen penentu pH asam. Apabila dalam persilangannya muncul genotip A besar strip B besar strip, maka bunga tersebut berwarna ungu. Jika muncul genotip A besar strip B kecil, bunga tersebut berwarna merah. Dan jika muncul genotip A kecil, B besar strip, maka bunga tersebut berwarna putih atau tidak berwarna. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal di bawah ini. Seorang peneliti melakukan persilangan terhadap bunga Linaria marokana berwarna merah dengan genotip A besar, B kecil, dengan bunga Linaria marokana yang berwarna putih, dalam hal ini bergenotip A kecil, B besar. Tentukan perbandingan fenotip pada keturunan F2 dan tentukan persentase keturunan bunga yang berwarna putih. Oke, untuk menyelesaikan soal tersebut, seperti biasa kita tentukan parental pertama, yaitu A besar, B kecil disilangkan dengan A kecil, B besar, di mana bunga Linaria berwarna merah disilangkan dengan bunga Linaria marokana berwarna putih. Kemudian kita tentukan gametnya, yaitu A besar B kecil dan A kecil B besar, sehingga akan dihasilkan keturunan pertama, yaitu A besar A kecil B besar B kecil, di mana bunga berwarna ungu. Kemudian untuk keturunan F2 seperti biasa kita silangkan keturunan F1, yaitu A besar A kecil B besar B kecil disilangkan dengan sesamanya, sehingga akan menghasilkan gamet A besar B besar, A kecil B besar, A besar B kecil, dan A kecil B kecil. Begitu juga untuk parental yang satunya, yaitu akan menghasilkan gamet A besar B besar, A kecil B besar, A besar B kecil, dan A kecil B kecil. Kemudian untuk menentukan keturunan F2 seperti biasa, kita menggunakan diagram papan catur dan menuliskan masing-masing gamet dari kedua parental, yaitu A besar B besar, A kecil B besar, A besar B kecil, dan A kecil B kecil. Kemudian dari masing-masing gamet akan terjadi persilangan dan menghasilkan keturunan. Yang pertama adalah A besar B besar, bunga berwarna ungu. A besar A kecil B besar, bunga berwarna ungu. A besar B besar, B kecil, bunga berwarna ungu. A besar A kecil B besar, B kecil berwarna ungu. A besar A kecil B besar, bunga berwarna ungu. Kemudian A kecil B besar, bunga berwarna putih. A besar A kecil B besar, bunga berwarna ungu. A kecil B besar, bunga berwarna putih. Kemudian A besar B besar, bunga berwarna ungu. A besar A kecil B besar, bunga berwarna ungu. A besar B kecil, bunga berwarna merah. Kemudian A besar A kecil B kecil, bunga berwarna merah. A besar A kecil B besar, bunga berwarna ungu. A kecil B besar, bunga berwarna putih. A besar A kecil B kecil, bunga berwarna merah. Dan yang terakhir adalah A kecil B kecil, bunga berwarna putih. Dari persilangan tersebut, maka
Perbandingan fenotip keturunan F2 menghasilkan 9 individu A besar strip B besar strip yang berwarna ungu, 3 individu A besar strip B kecil bunga berwarna merah, 3 individu A kecil B besar strip berwarna putih, dan 1 individu A kecil B kecil berwarna putih. Sehingga dihasilkan perbandingan fenotip antara ungu banding merah banding putih, yaitu 9:3:4. Kemudian, untuk persentase keturunan bunga berwarna putih, telah diketahui bahwa bunga berwarna putih sebanyak 4 individu, yaitu 4/16 kali 100%, 25%. Demikianlah tadi materi tentang pola pewarisa sifat yang mempelajari tentang persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, epistasis hipostasis, atavisme, dan kriptomeri. Semoga bisa dipahami dan teruslah semangat dalam belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.